Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning, class. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Well, students, who is the captain of the class? I'm sir. Before we start our lesson, let's try together. It begins. Finish. Okay, thank you, Randy. You are welcome. Okay. Now, I want to check your attendance list, yeah. So, who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri Andini, and Reski Ramadana. Putri Andini and Reski Ramadana. Okay. Well, class, before we start our meeting today, I want you observe the following video, ya. This video is about motivation, ya. Jadi video ini tentang motivasi. Okay. Are you ready, class? Ready. Okay, good. Let's see, ya. Here's a story of how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glisten in the sunlight, all sparkling and clean, such a source of great pride that it caused him to rain. And he'd break out in high step dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing and dancing, for it also joined in the play.
just bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are shadows around. Class, after watching the video, what do you think about the video? Kira-kira setelah menonton video tadi, itu apa sih yang yang bisa kita ambil semuanya dari video tersebut? Apa? Apa kira-kira? Apa? Berkuat? Kalau bisa mengalami pengalaman. Iya, jadi intinya setelah kita menonton video tadi, moral value atau nilai moralnya yang bisa kita pelajaran yang bisa kita pelajari apa? Kalau kita ada kemauan pasti bisa. Sama seperti dengan belajar bahasa Inggris. Kadang kita muncul ketakutan itu dari pikiran kita sendiri. Di bahasa Inggrisku jahat, hakikatnya ugang, nanti diejek oleh teman-teman, sok-sokan bisa berbahasa Inggris, ya. Tapi kalau kita ada kemauan, kita ignorkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi kita abaikan saja. Yang terpenting kita harus maju, kita harus bisa berbahasa Inggris. Maka itu pasti ada jalan. Bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris biar cepat? Banyak cara. Kalau peribahasa itu banyak jalan menuju Roma. Pernah dengar peribahasa itu? Iya. Artinya banyak cara. Banyak cara untuk belajar bahasa Inggris. Bisa melalui nyanyi, bisa mengikuti kursus, belajar dengan tekun baca. Gitu. Sekarang ada aplikasi-aplikasi yang mudah bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah, gitu ya. Okay, good. Well done, yeah. Now let's see. Last meeting we have learned about narrative text, ya. Kemarin kita sudah belajar, masih tetap belajar narrative text, ya. Pada pertemuan pertama. Do you still remember what is definition of narrative text? What is narrative text? Iya, ya. Jadi itu pengertian dari narrative text. Oke, give applause. And then, what is social function of narrative text? Okay. The purpose of narrative text is to amount or to entertain the reader with a story. Yeah. So the purpose of or the social function of narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita. So today we are going still belajar tentang narrative text. Kalau kemarin itu tentang definisi dan social functionnya, hari ini kita akan belajar tentang general structure of narrative text. Jadi general structure atau struktur yang menyusun suatu teks naratif, ya. Well, adapun tujuannya, ya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran general structure ini yang pertama kalian mampu menganalisis struktur teks naratif. Yang kedua, membandingkan struktur narratif teks struktur dari dua teks naratif. Yang ketiga, menyusun ulang paragraf ada dari sebuah teks naratif pendek. Coba tolong dibaca nih. Yang pertama kali. Melalui pendekatan
Menganalisis struktur teks naratif. Ya, kedua. Membandingkan struktur dari dua teks naratif. Ya, yang ketiga. Menyusun ulang paragraf acak menjadi sebuah teks naratif pendek sederhana. Iya, jadi inilah nanti akan kalian lakukan pada proses pembelajaran nanti, ya, sesuai dengan nanti ada SKP-nya saya bagikan, ya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran. Jadi setelah belajar ini 3 hal inilah yang akan kalian dapatkan nanti, ya. Yang berikutnya adalah apa sih manfaat dari belajar generic structure atau naratif teks ini? Sama seperti social function tadi, to entertain or amuse. Udah apa? To entertain or the readers or listener. Apa? Coba baca bareng-bareng sama-sama. Iya, jelaslah manfaatnya adalah untuk menghibur, ya, menghibur the readers. The readers siapa? Membaca. Jelas kalau yang membaca itu pasti terhibur. Lalu pendengar. Bukan saja pembaca, tapi biasanya pendengar juga biasanya terhibur. Kita kan dulu pernah diceritakan oleh nenek atau kakek kita sebelum tidur, ya, seperti itu, ya. Jadi inilah nanti manfaatnya. Well, now, ya, I want you observe the following pictures. Ya. Jadi saya ingin kalian mengamati. Tapi kedua gambar berikut. Ya. What do you think of the pictures? Menurut kalian itu apa sih gambar tersebut? Raise your hand up. Yeah. The right picture is about Cinderella, and then the left one is about Pinocchio. Jadi gambar ini kan menceritakan tentang yang sebelah kanan itu tentang Cinderella, yang sebelah kiri itu tentang Pinocchio. And then, ya. Have you ever watched or read those stories? Yes, I have ever watched all story. They give Korea film Iya. So, pernah kan nonton film ini? Film-film animasi seperti ini? Pernah kan? Pernah. Ya, kan kemarin tadi sudah katakan, saya pernah. I have ever watched. Di mana? Di film-film serial anak. Di Nickelodeon, Global TV, ya. And then, by the way, what did you feel after watching or reading the story? Ma? I was happy and I could agree every events to the story and I could get the moral lesson of the story I watched already. Oke, good, thank you. Jadi jelaslah kalau apa sih yang kita rasakan setelah menonton film-film seperti Cinderella, film-film seperti Pinocchio. Jelas kita merasa senang, merasa terhibur. Kembali lagi ke social function-nya. Kita merasa terhibur, kita merasa senang, dan kita bisa mengerti pelajaran, nilai-nilai yang diajarkan pada sebuah cerita seperti itu, ya. Ya, so this is about the narratives, ya.
Dan kita fokus pada generic structure-nya nanti, ya. Ada berapa sih sebenarnya generic structure? Ada 3. Pada sini ada 3. Ada 4 itu nanti ada saya jelaskan lagi yang di bawah ya. Nah ini yang ininya. Nah ada 4 ya. Generic structure of narrative text ada 4. Yang pertama adanya orientation sets the scene on and introduce the participant characters and communication. Jadi di sana pada orientation itu biasanya menceritakan tentang siapa, latar belakang di mana itu tempatnya. Kedua, karakter-karakternya, ya. Ketiga, waktu. Itu biasanya pada awal-awal para paragraf, ya, orientation seperti itu. Yang kedua, complication. Nah, apa sih complication itu? Complication itu adalah masalah yang muncul, ya, masalah yang muncul pada sebuah cerita. Pernah baca tentang cerita Malin Kundang? Kira-kira masalahnya kapan? Munculnya waktu kapan? Ketika Malin Kundang pulang dari merantau. Nah, itulah complication-nya. Itulah masalah yang muncul, ya. Jadi ketika Malin Kundang pulang dari merantau, itulah masalah yang muncul pada sebuah cerita Malin Kundang. Lalu resolution. Nah, resolution itu adalah pemecahan dari masalah. Masalah tadi tidak selesai gitu. Nah, biasanya endingnya itu bisa bahagia, bisa sedih. Kan pernah kan nonton itu? Ya, seperti itu. Lalu yang keempat orientation. Nah, orientation ini itu optional. Optional itu bisa dilakukan ataupun bisa tidak. Tapi dari setiap cerita-cerita naratif itu selalu menceritakan tentang moral relation, tentang nilai-nilainya, pesan moral seperti itu. Oke. You get the idea? Sudah paham kan? Yes. Ini sedikit gambaran biar nanti setelah diskusi nanti pada saat diskusi silakan kita konsultasi lagi dengan saya. Kalau ada masalah-masalah silakan konsultasi dengan saya. Itu ya. And now I want you divide yourself into 3 groups ya. Jadi silakan kalian bentuk grup gitu. Silakan. Sudah bentuk kelompoknya ya. You have your own group now, ya. Group 1, group 2, and group 3. Okay, this is the LKPD ya. I give to you. Nah, instruksinya seperti ini ya. Nah, now you have your LKPD in your group. Each of you have the LKPD. Kita ada 3 LKPD di sini. Yang pertama ada LKPD 1. Instruksinya apa? You read the story that you have, ya, and then you analyze. Kalian analisis orientasinya, ya.
compilation-nya, resolusinya, dan reorientasinya. Paham ya? Untuk LKPD 1. And then for the LKPD 2, ya, untuk LKPD 2, di sini apa yang kalian lakukan adalah kalian arrange the jumbled paragraphs into a good order fairy tales, ya. Jadi kalian susun paragraf-paragraf yang acak yang ada di LKPD 2, ya, menjadi paragraf yang benar. Begitu. Ada berapa paragraf? Nah, di sini kan ada 5. Sejalan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, membandingkan dari 2 teks naratif seperti itu. Ini yang teks pertama. Lalu yang kedua, nah ini teks kedua, sama. Ya, kalian susun menjadi teks yang baik dan benar. Oke, you get it? Paham? Oke. Now on LKPD 3, ya, pada LKPD 3, nah kalian membandingkan lagi nih. Membandingkan dari 2 naratif teks sehingga kalian menemukan nanti ada judulnya, ada social functionnya, ada orientationnya, ada complicationnya, ada resolutionnya, ada reorientasi. Oke, paham? Oke, kalau paham, now do it. Silakan, mulai. Oke ya, silakan kerjakan. Nanti kalau ada masalah silakan tanyakan ke saya. Kerjakanlah ya. Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa compilation itu adalah masalah yang muncul pada sebuah cerita, ya. Nah, sedangkan pada reorientation itu bersifat pilihan, tapi di sini kan harus dimunculkan. Artinya kalian harus baca secara keseluruhan, lalu menarik kesimpulan apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Khususnya di sini cerita Cinderella, ya, paham? Oke, good. Oke, silakan. Manfaatkan dulu kawannya. Jadi bisa tadi bisa kalian cari. Silakan Anda atau yang lain bisa gunakan LKPD 1 misalnya ini. Kalau sudah dikerjakan bisa terbagi LKPD 2 bisa dicarikan dengan adik kelompok kedua, supaya cepat waktunya efisien. Silakan.
Bagi tidak masalah. Dibagi tidak masalah. Buka kerbonya, dibagi ya. Jadi bisa spesial nanti waktunya. Kan kita ada 3 hari KPD. Manfaatkan nih gawainya dalam itu kamus. Nah, dalam mengerjakan KPD 3 ini ya, 3 ya. Nah ini yang memang tulis dalam LKPD itu yang terakhir ya, kalian harus mencari dulu nih, susun dulu ulang yang ini. Nah ini susun dulu ulang, ini kan disusun dulu ulang, ini kan sambungannya ini. Nah disusun dulu ulang, perbaiki dulu, ini kan lagi teracak. Setelah menyusun ini dengan benar, baru kalian nanti bisa menganalisisnya, membandingkannya, ya, antara orientasinya, kompilasinya, baru benar itu, ya, paham? Oke, silakan kerjakan. Belum? Kerjakan. Nah, ini orientasinya ini, silakan kerjakan, ya. Dari kisah Cinderella ini apa sih nilai yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil apa gitu. Nanti kalian tulis dulu di sini atau tulis dulu bahasa Indonesia, baru kalian translate ke dalam bahasa Inggris. Gunakan gawai, bisa Google Translate, bisa mau translate pakai kamu sendiri, silakan ya, begitu. Nah, itu kan biasa. Itu pasti kita bisa mengetahui. Berarti kita kan sudah tahu, enggak? Bahwa ini berada di paragraf 2, 3, 4, 5, 6 menurut kalian kan? Nah, resolusinya menurut kalian di pada paragraf 7 dan 8. Tidak masalah tidak ditulis, ya. Tidak perlu ditulis seperti ini. Kita kan sudah tahu bahwa di sini oh ini ternyata paragraf 7 8. Ini 8 7 8. Nah, tinggal reorientation. Setelah kalian baca, di sini kan kita bisa mengetahui orientationnya apa. Kalau masih susah dulu dalam bahasa Inggris langsung, silakan tulis dulu dalam bahasa Indonesia, lalu baru translate ke dalam bahasa Inggris. Reorientation tadi apa? Pesan moral. Seperti itu. Paham ya? Oke, good.
2 lancar? Alhamdulillah. Teruskan ya. Grup 1, grup 1. Oke, sip. Breathe ya. 1. Group 3, how about you? Oh, sudah orientation ya? Oke, good. 1. Membaca atau pen? Nah, ya seperti itu kan? Tadi. Nah, ini kan kalian analisis yang ini kan? Nah, sama. Cuman ini yang teks 1, yang ini teks 2. Kalau teks 1 sebenarnya sudah selesai. Sama kan? Berarti tinggal teks 2. Teks 1 tentang apa nih? Yang seracak tadi. Beda ya? Oh, beda ya, ini teks 1 ya. Ini teks 1. Yang ini teks 2. Teks 1 judulnya tentang apa? Oh, sudah ya? Kalian nanti sesuai ini. Video. Ya sama Cinderella, sama Cinderella. Ini agak lebih pendek ya. Berarti cuma dikit itu ya? Teks 1. Nah, berarti kan teks 1 kan dikit cuma berapa dulu? Berarti kan? Ya, berarti ada beberapa nih, Mas. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Oh, beda satu, beda cepat nilai yang depan itu. Maliak kak nanti. Nah, ini nih 4. Yang ini yang banyak memang. Tuh. Berubah, analisis lagi. Datang. Yang berikutnya itu. Bro. Dengan cara menganalisis seperti ini, nanti kalian bisa memahami, oh ini ternyata generic structure dari narrative text. Oh, kalau di awal-awal ini ternyata orientation. Ternyata kalau munculnya masalah berarti complication. Kalau penyelesaian dari masalah yang muncul tadi berarti resolution. Kalau moral, pesan moralnya berarti reorientation. Mama jam pisah nak balik dulu semalam. Dari si apa tadi? Dari Cinderella yang awal tadi kan, misalnya apa? Dia disunting oleh pangeran. Akhirnya dinikahi oleh pangeran. Biasanya resolution itu dalam bentuk 2. Kalau udah berakhir endingnya sedih, pasti endingnya bahagia. Nah, di situ kira-kira apa tuh? Yang mana tuh resolusinya? Cerita itu. Artikan ke dalam bahasa Inggris. Boleh silakan dalam bahasa Indonesia dulu, nanti baru dalam bahasa seperti itu.
suka berbohong. Saatnya sini untuk time their life, misalnya a person who an old man seperti itu kan. Pada zaman dahulu ada tinggallah seorang gadis. Nah, itu kan ada disebutkan, ada waktunya, ada tempatnya, ada karakternya, uang-uangnya. Betul? Oke, wait ya. Nah, tinggal tidak usah ditulis, berarti tinggal cari B di sini. Oh, berarti paragraf 1 enggak B, paragraf 1, paragraf 1. Paragraf 3, complication tadi apa? Munculnya masalah. P di paragraf berapa munculnya masalah di sini? Nah, tinggal ini lagi. Begini ya, paham ya? Nah, nanti ke moral lesson. Resolusi penyelesaian masalah. Nah, biasanya selalu berada di akhir paragraf. Moral lesson, nah kalian harus bisa kalian cari setelah baca ini apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Nah, paham ya? Ini sudah belum? Well, have you finished class? Finish. Okay, now kalau sudah selesai, if you have finished your work, ya. Jadi sekarang silakan kalian presentasikan kepada teman kalian hasil dari your discussion result tadi, ya. Okay, who wants to be a volunteer to present your result? Siapa? Kelompok berapa? Well, kelompok 1, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Titel teks 1 Cinderella, and teks 2 Pinocchio. Social function teks 1 entertain the readers of listeners. Teks 2 entertain the readers of listeners. Orientation teks 1 paragraf 2, teks 2 paragraf 1 dan 2. Complication teks 1 paragraf 2 and teks 2 paragraf 3, 4, 5 dan 6. Resolution teks 1 paragraf 3 dan 4, teks 2 paragraf 7, 8, 9. Moral lesson teks 1 adalah the message is that we must be kind and don't be arrogant towards others. Artinya adalah pesannya harus baik hati dan jangan sombong terhadap orang lain. Teks 2 don't be a liar and don't lie to your parents. Artinya adalah pesannya adalah jangan jadi pembohong dan jangan bohongi orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So that's the result from group 1. Come on, we give them give applause. Come on, give on. Okay, jadi itu tadi presentasi dari temannya. Now I think that's all about the material today. Now kita coba merefleksikan apa sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini. What you have learned from the material today, ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari pada materi hari ini. Teman, dari materi tadi kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa genre structure dari naratif teks. So ada berapa? How many genre structure of narrative text? 4. Ada? 4. Come on. Pertama orientation, kedua communication, 3 resolution, 4 representation. Ya, yang pertama adanya apa? Reorientation. Yang kedua adanya complication. Yang ketiga adanya resolution.
solution. Yang keempat adanya reorientation. Nah, sekarang kira-kira apa sih orientation itu? What is orientation? Teman? Orientation adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang siapa, kapan, dan di mana bisa diceritakan. Iya, penjelasan atau pendahuluan pada suatu kisah yang diceritakan ya. Oke, next, what is compilation? Compilation adalah merupakan awal permasalahan terjadi yang akhirnya perlahan-lahan menyebabkan puncak masalah atau klimaks. Oke, atau bisa disebut sebagai klimaks dari suatu permasalahan, begitu ya. Pada sebuah cerita. Oke, and then the third one is resolution. What is resolution? Resolution adalah akhir dari suatu kisah, berupa solusi dari masalah yang terjadi. Iya, ya, akhir dari suatu cerita atau penyelesaian masalah dari suatu cerita. That's resolution. And then the last one is reorientation. What is reorientation? Ya, Berupa pesan moral yang ingin disampaikan dari kisah tersebut. iya. Jadi reorientation itu adalah berupa pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita yang diceritakan. Nah, itu biasanya bersifat opsional. Opsional itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kebanyakan ketika kita membaca cerita-cerita naratif, biasanya kan penting juga apa sih pesan yang akan disampaikan. So, that's our material today. Alhamdulillah sepertinya kalian sudah memahami dan that's a great job ya. Kerja yang bagus. Semuanya sudah paham, sudah memahami tentang general structure of narrative text. Well, students, I think that's all for today. And then next meeting, we will learn about report text. Ya, we will learn about report text. Pada hari ini kita belajar tentang narrative text. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang report text. Tolong ya, kondisikan diri kalian masing-masing, maksudnya pelajari dulu, buka-buka melalui dari internet ataupun sumber-sumber buku yang lain. Apa sih report text itu? Ya? Apa report text itu? Ya? Biar nanti lebih mudah dalam pembelajarannya. Well, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, tolong Repi pimpin doa dulu. Doa saja seperti biasa. Teman-teman, Mari teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. well, thank you Repi. Because time is over, thanks for your great attention. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.